Di episode kali ini, saya akan membahas tentang peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Saya Husni Kuroto Aini, salam kenal. Di episode kali ini, saya akan membahas tentang peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Mungkin teman-teman di sini tidak asing gitu dengan istilah Lailatul Qadar. Bahkan hal yang ikonik di bulan Ramadan gitu. Nah, mungkin secara keutamaan gitu kan, bahwa kalau misalkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan tuh. Sehingga banyak dianjurkan untuk kita beribadah gitu. Yang dimana kalau misalkan kita sholat 1 rakaat saja itu sebanding dengan 1 rakaatnya dalam 1000 bulan, yang artinya lebih kurang 86 tahun gitu kan. Namun di sini saya ingin membahas peristiwanya gitu secara historis, bagaimana sih gitu peristiwa Lailatul Qadar ini terjadi. Malam Lailatul Qadar ini terjadi pada bulan Ramadan kan ya, bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan 611 Masehi lebih kurang, atau 13 tahun sebelum Hijriah. Sekaligus turunnya wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq gitu, dari ayat 1 sampai 5. Nah itu sekaligus diangkatnya, dimisyaknya Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah, menjadi Muhammad Rasulullah. Diberikan amanah oleh Allah sebagai seorang penyampai risalahnya Allah gitu, sebagai penyampai pesan-pesan Tuhan gitu kan. Nah itu. Namun apa sih yang melatar belakangi gitu diutusnya Muhammad bin Abdullah menjadi Muhammad Rasulullah gitu kan. Nah, kembali lagi mungkin kan tadi dari awal diutusnya Nabi Muhammad adalah dengan keresahan beliau gitu mengenai bangsa Quraisy yang secara normatif gitu, secara kemanusiaan saja sudah jauh gitu dari sifat-sifat manusia gitu. Bahkan bisa disamakan seperti hewan gitu, di mana perzinahan itu merajalela gitu, judi, homer dan sebagainya, sehingga membuat keresahan gitu kan ya, sebagai manusia saja gitu. Apalagi ngelihat orang gitu nyembah patung kan ya, secara akal sehat gitu aja udah gak masuk gitu kan. Walaupun tadi dengan dogma-dogma atau ajaran-ajaran terdahulu gitu, yang secara pemahaman manusia tidak logik. Mungkin saya pribadi juga kalau misalkan ngelihat orang nyembah patung gitu yang nggak bisa apa-apa gitu kan, udah aneh gitu kan. Ya di situ gitu saya pribadi rasakan kalau misalkan ya melihat kondisi seperti itu gitu. Dari kapan gitu kan puncaknya keresahan itu gitu kan, lebih kurang pada usia Muhammad bin Abdullah mencapai di usia 38 tahun gitu. Yang dimana dalam kurun waktu 2 tahun beliau naik turun lah gitu ke gua Hiro untuk beruzlah gitu, untuk berkholwat gitu, bertafakur tentang kondisi yang ya sulit lah gitu, harus bagaimana ini gitu kan, apa ya, menghadapi situasi kondisi yang mungkin sulit gitu, harus kayak gimana gitu menyampaikan bahwa yang benar itu sebetulnya manusia itu seperti apa gitu kan. Dan secara qadarullahnya gitu kan, secara ketetapan Allah gitu,
Allah menyiapkan Nabi Muhammad gitu. Yang kalau misalkan teman-teman suka baca sejarah, suka baca sirah nabawiyah, mungkin teman-teman tahu gitu bagaimana latar belakang seorang Muhammad bin Abdullah gitu. Yang bahkan dipercaya sebagai Al-Amin gitu, sebagai yang dipercaya oleh bangsa Quraisy gitu. Akhirnya ya secara kurun waktu 2 tahun bolak-balik gitu. Sampailah turunlah gitu malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu pertamanya gitu yang berisi Iqra gitu kan. Iqra di situ teh. Iqra gitu. Baca apa gitu kan. Kaget lah gitu kan. Ya mungkin secara pemahaman gitu kan. Nabi Muhammad tahu gitu kan. Kaget gitu. Apa yang dibaca yaitu tadi situasi kondisi Mekah pada saat itu gitu. Sehingga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya ya disitulah sebagai titik awal gitu Muhammad Rasulullah diberikan mandat untuk menyampaikan amanah dari Allah yaitu Islam gitu. Nah di situ yang menjadi titik awal historis terjadinya malam Lailatul Qadar gitu. Mungkin pesan dari saya adalah bagaimana kita selalu mengingat gitu. Selain tadi ya istilahnya ini teh sebagai momentum kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaannya juga menjadi pengingat kita bahwa ada peristiwa dalam malam itu yaitu malam di mana din Islam itu disempurnakan, agama Islam itu disempurnakan. Maka dari itu kita perlu terus menjaga bahkan meneruskan mengestafetkan amanah pesan Rasulullah itu gitu. Begitu. Mungkin itu dari saya ya. Cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.